Assalamualaikum semuanya. Sate tahu aci modal cuma 13.000, jadinya banyak banget. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman, mirip-mirip kayak jajanan SD gitu. Tapi kalau dibilang jajanan SD, ini tuh mirip banget kayak sate-sate angkringan gitu loh. Walaupun ini tuh jumbo, ini tuh masih bisa banget dijual harga 1000-an. Buat yang penasaran langsung aja tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan buat saus kacangnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 100 gram kacang tanah. Ini kita goreng biasa aja. Kalau ngegoreng kacang kayak gini, kalau bisa minyaknya yang sedikit aja ya teman-teman ya. Jangan mandi minyak gitu loh. Kayak lebih disangrai sih sebenarnya. Kalau disangrai tuh kan kayak lama gitu kan matengnya, biar dia tuh nggak gampang gosong dan matengnya juga cepet. Kita pakai sedikit minyak aja ya. Ini kacangnya kita goreng sampai setengah mateng. Kalau udah setengah mateng, kita langsung aja masukin 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 5 buah cabai. Ini boleh di skip ya kalau teman-teman gak mau pedas, karena di sini tuh aku mau yang simple aja. Jadi cabenya langsung ke sausnya. Ini langsung aja aku kasih cabai ya. Tapi kalau teman-teman mau dipisah, sok monggo. Jadi untuk cabenya di sini opsional ya teman-teman ya. Kita goreng atau kita masak sampai semuanya matang. Dipastiin kacangnya ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian kacangnya udah matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan ya. Kalau teman-teman gak mau ribet, untuk kacang sama bumbunya ini tuh ngegorengnya dipisah juga boleh. Cuman karena aku pengen cepet, makanya tadi tuh aku masukinnya nggak bareng ya teman-teman ya, biar cabai sama bawangnya tuh nggak terlalu mateng gitu loh. Lanjut, kalau udah ditiriskan, kita buat isiannya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin tepung tapioka ataupun tepung kanji. Aku bakalan timbang tepung tapioka kurang lebih 250 gram ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi timbangan yang setiap hari aku pakai. Jadi kalau teman-teman nggak punya, langsung aja cek out di situ ya. Lanjut, setelah kanjinya masuk, kita langsung aja masukin tepung terigu. Karena di sini tuh aku mau buat acinya tuh yang super kenyal gitu. Jadi tepung terigunya tuh aku cukup pakai 1 sendok makan teman-teman. Jadi ini nanti tuh acinya benar-benar kenyal banget. Untuk rasanya aku pakai 1 sendok teh. Terus di sini aku ada royco ayam. Ini untuk royco ayamnya tuh kurang lebih aku pakai 1 sendok teh aja ya teman-teman ya. Sisanya aku bakalan buat bumbu kacangnya nanti. Ini kalau udah pas, kita langsung aja pinggirin timbangannya, kita aduk bahannya, dan jangan lupa siapin air panas ya teman-teman ya. Di sini untuk air panasnya aku tuh siapin kurang lebih 200 ml. Kalau bisa dilebihin sedikit aja biar nanti gak kurang gitu loh teman-teman. Kalau kita nakarnya pas 200 ml, biasanya airnya pas dimasakkan nyusut ya. Jadi kalau bisa ditambahin sedikit aja. Terus air mendidihnya itu dimasukinnya secara bertahap. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kurang lebih pas masukin airnya tuh aku masukin 50% nya dulu gitu loh teman-teman. Terus aku aduk. Kalau menurut aku atau menurut kalian adonannya tuh masih kering banget, langsung aja disiram lagi pakai air yang udah kita siapin ini. Jadi masukinnya tuh bertahap, jangan langsung semuanya. Soalnya kalau langsung dimasukin semuanya, kadang nanti adonannya tuh bakalan lembek gitu loh teman-teman. Jadi emang untuk airnya di sini tuh ngasihnya bertahap ya. Sambil dites-tes menurut kalian adonannya tuh udah lembab apa belum, udah dingin apa belum. Kalau menurut kalian udah lembab, terus adonannya udah dingin, kita langsung aja ulennya pakai tangan. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak kurang basah sedikit gitu teman-teman. Jadi aku tambahin lagi airnya. Walaupun airnya udah dingin gak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting pas di awal tadi kita tuh bener-bener pakai air yang matang. Jadi kuncinya cuman di awal. Selesai itu kita mau tambahin pakai air dingin itu nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi ini untuk adonannya kita adonin sampai dia tuh bener-bener tercampur rata, sampai teksturnya tuh sesuai sama yang kita inginkan. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh teksturnya udah pas ya teman-teman ya, udah kalis gitu. Kalian bisa lihat di tangan aku tuh hampir nggak lengket gitu, tapi masih ada lengket-lengketnya. Tapi menurut aku ini udah pas banget. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin tahu gorengnya.
Di sini aku udah siapin tahu goreng. Sebenarnya kemarin tuh aku beli tahu gorengnya tuh lumayan banyak teman-teman, sekitaran 20 piece. Cuman karena tahu gorengnya itu enak dan aku suka banget, jadi sebelum aku buat video ini tuh udah aku cemil-cemilin. Endingnya setelah aku buat video ini, tahunya tuh kurang teman-teman. Jadi di sini tuh aku cuman pakai tahu sisa aja sih. Ini setelah dibelah tengah, kalian bisa lihat ya tadi ya. Ini tuh tahunya udah aku belah tengah. Ini isiannya nggak aku keluarin ya teman-teman ya, cuman aku kayak kasih ini sih, kayak rongga-rongga lebih dalam lagi di dalamnya biar dia tuh ada space yang lumayan gitu loh. Setelah itu kita langsung aja isi tahunya pakai acian kayak gini. Ini sengaja aku ngisi acinya tuh agak banyak biar nanti hasilnya gendut-gendut ya. Kalian bisa lihat sendiri, aku tuh ngasihnya kayak bener-bener banyak gitu loh biar nanti pas ditusuk satenya tuh lumayan gede gitu teman-teman. Tuh kayak gini, lakukan hal yang sama sampai semua adonan dan tahunya habis ya. Tenang aja teman-teman, kalau tahu kalian gak cukup, ini nanti sisanya bisa banget dijadiin cilok ya, kayak dibulet-buletin aja terus ikut dikukus. Itu menurut aku juga sama aja, tapi lebih enak lagi kalau tahunya lebih banyak ya teman-teman ya. Cuman ya karena tahu aku terbatas, jadi ya secukupnya aja. Kalau teman-teman bingung sama resep yang aku kasih, kan bisa langsung aja cek deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan tulisin lengkap di situ mulai dari bahan dan harga bahan yang aku pakai. Jadi di situ tuh cuman referensi aja ya. Jadi jangan kayak bertengkar cuman gara-gara referensi yang aku kasih. Sisa adonannya seperti biasa, aku bakalan jadiin cilok seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh adonannya lumayan gitu loh, sisanya agak banyak daripada dibuang. Jadi aku bakalan jadiin cilok kayak gini teman-teman. Aku bulut-bulutin. Lanjut, selesai semuanya, kita langsung aja siapin kukusan. Kukusannya jangan lupa dikasih minyak dulu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku olesin minyak kayak gini biar nanti pas diangkat dia nggak lengket-lengket. Setelah itu kita masukin ciloknya dulu ya, karena ciloknya ini kalau nggak dimasukin dulu ini teman-teman kayak takutnya nggak cukup gitu loh. Setelah itu tahunya ditumpuk-tumpuk aja kayak gitu masih bisa ya. Kita kukus kurang lebih 10-15 menit dan sambil nunggu kita blender dulu atau kita halusin bumbu halusnya ya. Ditunggu sampai bener-bener dingin baru di blender kayak gini ya teman-teman ya. Setelah itu kita kasih air secukupnya aja. Di sini kurang lebih untuk air yang aku pakai tuh 200 ml, tapi nggak bisa jadi patokan juga ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan tambahin airnya aja sih, soalnya nanti pas dimasak kita tuh masaknya sampai bener-bener kental gitu loh. Ini selesai di blender, kita langsung aja masukin bumbu yang udah kita blender tadi. Kalau kalian pengen teksturnya halus banget, boleh dihalusin banget. Cuman di sini kayaknya bumbu aku tuh agak sedikit kasar gitu teman-teman, tapi ya itu tergantung kalian aja sih. Ini untuk airnya bener-bener aku secukupnya aja teman-teman, mau dibanyakin lagi juga nggak apa-apa. Pokoknya asal nanti pas masaknya tuh sampai dia tuh bener-bener kental gitu loh. Ini jangan lupa ditambahin perasa ya. Di sini untuk perasanya aku ada 30 gram gula merah. Ini ada sisa Royco tadi, ini langsung aja dimasukin semuanya ya teman-teman ya. Tuh, ini kurang lebih 1 sendok tean gitu pokoknya. Setengah sendok teh garam. Ini langsung aja kita aduk-aduk sampai semuanya tuh tercampur rata atau sampai mereka tuh kayak meleleh gitu loh teman-teman. Soalnya kalian bisa lihat sendiri gula merahnya tuh belum meleleh. Pokoknya kita masak sampai dia tuh teksturnya kental teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen lebih hemat, dibuat encer terus dikasih tepung maizena, itu juga menurut aku masih enak banget ya teman-teman ya. Cuman aku di sini nggak mau buat yang kayak gitu, jadi aku pengen buat yang benar-benar kental dari si kacangnya itu tadi. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut kalian rasanya ini udah pas, kentalnya juga udah pas, kalian bisa langsung aja angkat dan dinginkan ya. Ini karena udah mateng, langsung aja kita angkat ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri tekstur kentalnya udah pas. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus teman-teman. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan ya, karena di sini tuh aku mau buat sate. Jadi ini kita tunggu agak dingin, setelah itu kita potong-potong ya. Untuk tahunya ini karena ukurannya tuh panjang pendeknya nggak sama, jadi aku tuh motongnya ada yang jadi 5, ada yang jadi 6 ya teman-teman ya.
Jadi tahunya tuh panjang pendeknya nggak sama teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Pokoknya aku motongnya agak lumayan tipis gitu karena dia kan gendut ya. Jadi aku buat tipis-tipis aja. Setelah dipotong-potong pakai gunting, kita langsung aja tusuk. Untuk nusuknya disesuaikan aja sama selera kalian. Kalau menurut kalian 3 aja cukup, ya 3 aja nggak apa-apa teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini aja menurut aku 3 aja udah gede banget loh. Tuh kayak gini aja ya, lakukan hal yang sama sampai semua tahunya habis. Untuk ciloknya sengaja nanti aku bakalan pisah sendiri teman-teman, soalnya kalau di mix nggak bakalan cukup si ciloknya itu tadi. Ini ciloknya karena dia tuh agak sedikit mungil-mungil, jadi aku isi 4 aja kayak gini ya. Tergantung sih teman-teman, kalian buatnya tuh ada sisa adonan apa enggak, karena di sini tuh aku ada sisa adonan, jadi sisa adonannya ini aku jadiin cilok. Dan ini dia hasilnya setelah aku tusuk semuanya. Kalian bisa lihat sendiri di video ya teman-teman ya hasilnya ya. Kemarin tuh aku lupa dia tuh hasilnya berapa. Kalau kalian penasaran langsung aja dihitung di sini teman-teman. Setelah dihitung kurang lebih hasilnya 27 piece ya teman-teman ya, atau 27 tusuk. Kalau udah kita langsung aja siapin panggangannya ya. Di sini untuk panggangannya tuh aku pakai panggangan grill teman-teman. Kenapa aku pakai panggangan grill ini? Pertama aku nggak punya buat panggangan sate, dan yang ketiga kalau dipanggang pakai grill ini bau smokinya tuh lebih kuat gitu loh. Dan di sini aku buat olesannya tuh pakai minyak goreng, royco sama kecap secukupnya aja. Sebenarnya kecap sama royco aja, sorry maksud aku kayak minyak sama royco aja tuh udah cocok banget sih. Cuman aku gaya-gayaan pakai kecap, ternyata kayak nggak ngaruh gitu. Ini langsung aja kita panggang. Setelah panggangannya panas ya, kita tata-tata aja teman-teman gimana caranya kita tuh biar bisa manggang banyak gitu loh sekaligus. Buat teman-teman yang nggak pernah nyobain pakai panggangan grill kayak yang aku punya ini, cobain deh teman-teman. Rasa asapnya atau smoky-smokynya tuh lebih keluar. Suaminya aku aja gara-gara aku panggang pakai ini tuh jadi ketagihan sama cilok ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman bingung mau beli panggangan seperti yang aku punya ini di mana, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasi produk yang aku pakai. Ini tuh cocok banget sih dibuat acara di rumah, karena ini tuh sebenarnya aku beli bekas aku buat acara-acara gitu loh teman-teman, daripada beli-beli di luar kan. Gak ada salahnya kita punya satu di rumah, karena menurut aku ini tuh harganya murah. Kalau nggak salah tuh waktu aku pertama beli tuh 35 ribuan gitu loh teman-teman. Tapi kalau sekarang bisa jadi agak naik sedikit ya teman-teman ya, soalnya aku beli ini tuh udah hampir 3 tahunan kayaknya. Sebenarnya aku sendiri tuh kurang bisa manggang ya teman-teman ya. Jadi itu tadi tuh aku manggangnya agak sedikit tapi kalian bisa lihat sendiri asal dia gosong aja sebenarnya itu udah matang, karena tadi tuh ciloknya juga udah matang. Ini langsung aja aku siram-siram kuah kacang, pokoknya sampai dia full, karena kuah kacangnya tadi tuh hasilnya banyak banget teman-teman. Lanjut aku bakalan tambahin kecap secukupnya aja. Setelah itu jangan lupa ditambahin topping, ini opsional. Kalau teman-teman mau jual 1000-an jangan dibuat ribet teman-teman, nanti kita nggak ada untung. Pokoknya tadi untuk ngebakarnya bener-bener kayak asal aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku sajikan. Masya Allah, ini tuh bener-bener kayak jumbo-jumbo banget, kayak makan satu tuh puas teman-teman. Tuh kayak gini hasilnya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku omongin, ini tuh tekstur acinya tuh lebih ke kenyal gitu, tapi setelah dipanggang dia tuh sebenarnya empuk teman-teman. Untuk sate ini tuh sebenarnya aku nggak ada keluhan sama sekali sih, tergantung selera. Ini tuh smokinya dapet, rasa bumbu kacangnya juga enak, nggak kaleng-kaleng walaupun ini tuh dijual harga 1000-an. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.